Ramai di media sosial beberapa video aksi caleg yang gagal di pemilu 2024. Aksi ini diduga merupakan ungkapan stres dari caleg-caleg tersebut. Beberapa aksi tersebut misalnya meminta uang caleg itu dikembalikan, ataupun juga mencabut paving block yang telah dibangun oleh mereka selama masa kampanye, bahkan meminta warga untuk membongkar kuburan yang telah dibangun atau dimakamkan 2 tahun lalu di tanah si caleg tersebut. Fenomena ini sebenarnya bukan fenomena baru. Di tahun 2019, RSJ Solo telah menampung 10 caleg yang stres akibat gagal di pemilu 2019. Sebenarnya bagaimana KPU mengawasi atau memberikan tanggapan terkait dengan aksi-aksi ini? Ya, terkait dengan gangguan kejiwaan pasca pemungutan suara yang dialami oleh beberapa caleg, tentunya ini menjadi catatan ya bagi kami, karena memang pada saat yang bersangkutan diajukan ke KPU untuk menjadi daftar calon anggota legislatif, mereka menyerahkan surat keterangan sehat rohani dan jasmani kepada kami. Ya, tapi tentunya mungkin tekanan psikis yang begitu kuat akhirnya membuat ada sebagian dari mereka mengalami gangguan kejiwaan. Anggota KPU RI, Idam, juga menambahkan bahwa KPU tidak bekerja sama dengan rumah sakit jiwa manapun. Karena menurut aturan yang ada, KPU tidak terlibat dalam masalah psikologis dari para caleg. Karena pada awal pendaftaran, para caleg sudah memberikan keterangan surat kesehatan jasmani dan rohani yang telah diterbitkan secara resmi dari rumah sakit terkait. Belajar dari pemilu sebelumnya, sejumlah rumah sakit telah mempersiapkan beberapa layanan dan fasilitas untuk menampung para caleg yang stres atau depresi karena gagal terpilih di Pileg 2024. Beberapa rumah sakit di DKI Jakarta dan Jawa Barat juga telah membuka layanan dokter spesialis, psikolog, psikiater, dan ruang rawat khusus para caleg tersebut. Dan pada 20 Februari 2024, RSUD Taman Sari Jakarta Barat juga memberikan screening tes gratis untuk masyarakat umum, khususnya caleg ataupun tim pemenangan yang mengalami stres pasca pemilu 2024. Yang sudah terdaftar di kami langsung datang ke lantai 6 untuk ke aula kami, Dr. Budi Prayudi, lalu kami registrasi awal, kemudian kami tensi, kami ukur tekanan darah, kemudian lanjut ke pemeriksaan HRV testnya. Nah, lalu dari hasil HRV test nanti yang telah dilakukan, maka langsung dibacakan oleh Dokter Dani selaku dokter jiwa dan juga ada psikolog klinis yang akan menginterpretasikan hasilnya. Dalam waktu yang cukup singkat, hasil HRV atau variabilitas denyut jantung yang mengukur kesehatan mental dari seseorang bisa didapatkan. Formulir hasil screening terbagi atas 3 variabel. Di antaranya ada yang mengukur terkait dengan stress resilience, stress index, fatigue stress, atau stres karena kelelahan. Alat ini sebenarnya sebagai alat screening untuk mengetahui seperti apa kecemasan seseorang, tingkat kecemasannya, dan kemudian apa yang harus akan nanti dilakukan, misalnya istirahat, cukup gizi, cukup makanan yang cukup begitu ya. Kemudian apabila terdeteksi dengan screening ini bisa ditindaklanjuti, kemudian misalnya nanti ke psikiater atau psikolog atau tenaga medis yang sesuai dengan kompetensinya, kemudian nanti akan diberi obat ya. Dr. Daniel juga menjelaskan gangguan mental ini masih terkendala dengan stigma yang membuat masyarakat malu untuk mengakses layanan kesehatan jiwa. Padahal, post-election stress disorder bukan hanya terjadi kepada para caleg saja, namun juga bisa terjadi kepada orang yang terikat secara emosional terhadap hasil pemilu tersebut. Karena kondisi-kondisi ya, misalnya tidak sesuai dengan harapannya, kemudian sudah mengeluarkan biaya banyak, kemudian tenaga dan luar biasa ini ya, pengorbanannya ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Nah, inilah yang biasa terjadi pada seseorang, kemudian menyebabkan seperti seolah putus harapan atau tidak sesuai dengan harapannya, merasa rugi dan lain sebagainya. Nah, ini ke depan ini kemudian timbul kecemasan, timbul depresi. Apabila tidak diantisipasi, diobati dari awal, maka makin hari makin memburuk dan bisa gejalanya makin berat. Jadi menurutmu apakah pelayanan kesehatan jiwa pasca pemilu perlu ditingkatkan? Taruh cerita dan juga pendapatmu terkait hal ini di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.